Renungan Umat dengan judul Semakin Teguh Bertekun dalam Iman, berdasarkan bacaan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 2-4 yang demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan setiap tanggal 17 Agustus, semua rakyat Indonesia tidak hanya merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, tetapi juga diajak untuk mengingat kembali proses perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan. Untuk bisa mencapai suatu kemerdekaan merupakan anugerah dan proses yang membutuhkan tekad, keberanian, rela berkorban, strategi, dan lain sebagainya. Tentu tidak hanya berhenti pada mengingat, namun bagaimana rakyat Indonesia masa kini juga mampu meneladani teladan hidup para pahlawan agar memiliki keberanian, tekad, semangat, jiwa yang pantang menyerah, menjadi pribadi yang berani bermimpi, memiliki visi ke depan, dan sebagainya. Dengan mengingat tidak sebatas pada kognitif, melainkan supaya dapat membangun tekad dan daya juang dalam menghadapi tantangan yang dialami pada masa kini. Penulis surat Ibrani memberikan nasihat bagi para pembaca untuk bertekun dalam iman. Ajakan itu diarahkan agar para pembaca tertuju kepada Yesus Kristus. Sang penulis menampilkan bagaimana Yesus Kristus telah menyatakan ketekunannya dalam memikul salib. Proses penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus begitu luar biasa. Dikatakan Dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa. Banyak orang pada waktu itu bersepakat untuk menyalibkan Dia. Dari kalangan para petinggi pun juga menunjukkan sikap penolakan dan rencana-rencana untuk membunuhnya. Setiap proses dinamika dan juga perlakuan seburuk apapun yang diterima oleh Yesus tidak membuat Yesus lengah. Namun Ia sudah membuktikan bahwa Ia tekun dan taat hingga akhir. Itu semua dilakukan untuk menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada dunia yang di dalamnya terdapat orang-orang berdosa. Yesus tekun dalam penderitaan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ia mengorbankan tubuh dan darah-Nya untuk pengampunan dosa. Kita sebagai orang percaya masih harus terus melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Itu berarti kita masih harus terus berjuang dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Nasihat penulis surat Ibrani kepada para pembaca pada waktu itu untuk bertekun dalam iman
karena mereka juga banyak menghadapi tantangan pergumulan kehidupan. Dengan mengingat akan Yesus, baik terhadap pengorbanan atau teladan kehidupan yang diajarkan, itu menjadi semacam resep yang menguatkan iman orang percaya yang harus terus berjuang dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan, agar iman kepada Yesus Kristus makin teguh, tidak lemah dan putus asa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan, atau kita menerima suatu bantahan karena keberadaan kita sebagai orang percaya, mungkin juga rintangan dan godaan, serta iming-iming dan yang lainnya. Hal itu kiranya juga semakin membuat kita tidak menjadi lemah dan putus asa, melainkan semakin membuat kita tekun dan senantiasa setia menanggung semuanya itu. Maka supaya kita bisa menjadi tekun dan setia dalam iman, marilah kita mengingat dan meneladan Sang Kristus. Marilah kita menjalani hidup dengan segala dinamikanya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita pada kesempurnaan. Memang tantangan yang kita hadapi tak sebanding dengan kenyataan yang harus dilalui oleh Kristus semasa hidup, baik dalam karya pelayanan dan penderitaannya di dunia. Namun maukah kita mengingat dan meneladan bagaimana Yesus Kristus bisa melalui semua itu? Ia tetap tekun dan setia hingga akhir. Bahkan ketika menghadapi bantahan yang begitu hebat dari banyak pihak, ia tetap mengampuni dan mendoakan mereka. Marilah kita senantiasa mengingat dan melakukannya. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan sampai saat ini kami boleh merasakan karya dan tuntunan-Mu. Saat ini Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan dan menghayati pengorbanan-Mu. Melalui kesaksian penulis surat Ibrani, kami juga diajak untuk mengarahkan mata hati kami supaya tertuju kepadamu, sebab Engkaulah yang telah menyatakan begitu besarnya cintamu kepada dunia. Bagaimana Engkau tekun menanggung bantahan yang begitu luar biasa. Engkau taat dan setia hingga akhir. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa mengingat karya-Mu dan meneladani-Mu, agar kami semakin teguh beriman di tengah-tengah kenyataan hidup yang harus kami hadapi. Berkati kami dan saudara-saudara kami dalam segala keberadaan serta pergumulan hidup kami masing-masing. Kami akan melanjutkan hidup pemberian-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia dan rahmat-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.